Halo Sobat Riders, apa kabarnya? Masih gaspol kan? Selamat datang bagi para viewer saya yang baru bergabung di channel ini. Dan ingat, jangan subscribe channel ini kalau kalian belum nonton video-video saya. Silahkan subscribe jika kalian sudah menonton video saya dan memang channel ini berguna untuk kalian. Hari ini saya bakalan bahas satu pertanyaan yang sama, yang berulang-ulang kali ditanyakan oleh banyak orang. Pertanyaan itu seperti ini, Bang, YSS G+ saya kok soft banget? Atau, Bang, YSS saya kok terlalu keras ya, terlalu hard ya? Jadi gini guys, ini akan saya jawab di sini sebagai video ya, karena kan ceritanya supaya saya nggak jawab ini berulang-ulang kali dengan teks dan itu ya agak sedikit membosankan saya membalasnya. Jadi saya bikinnya dalam bentuk video supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan sama saya tinggal share link aja untuk jawaban ini ya. Jadi ini adalah jawaban menurut pengalaman saya yang belum tentu 100% benar adanya sesuai dengan kasus Anda, karena ya ini sekali lagi adalah pengalaman saya sendiri. Jadi ya pengalaman saya itu sudah belasan tahun bermain otomotif, nikmat, sengsara, enak, tidak manis, pahit itu saya sudah rasakan ya. Jadi sudah cukup kenyang saya di sini. Jadi perut saya sekarang sudah sedikit melebar sih. Saya akan jawab berdasarkan beberapa aspek. Jadi saya kurang lebih saya bagi jadi 3 aspek untuk saat ini ya, saya sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan pengetahuan saya. Aspek yang pertama adalah feeling dan mindset. Maksudnya dari aspek ini adalah ketika kita mencoba sesuatu ya, entah itu barang apapun, feeling kita pasti akan bisa merasakan bahwa barang ini cocok atau tidak dengan kita. Kalau barang ini cocok atau sesuai dengan kita, ya secara mindset ya udah tidak ada bermasalah. Ya paling bermasalah mungkin harga ya, mungkin. Tapi kalau kita berdasarkan dari kecocokan atau berdasarkan dari sesuainya, itu ya pasti dari feeling, kemudian baru ke mindset. Apakah kita akan membeli barang gini atau tidak? Kalau sudah cocok atau sesuai, tidak bermasalah. Masalahnya ketika kita berhadapan dengan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, pasti akan berpikir, kenapa saya tidak cocok dengan barang ini? Kenapa saya tidak sesuai dengan barang ini? Sedangkan mungkin orang lain atau teman kita atau siapapun itu merasa sesuai atau cocok. Dalam kasus ini adalah shockbreaker ya. Jadi ketika kalian bertanya, Bang, kenapa YSS saya terlalu keras? Kenapa YSS saya terlalu lembut? Dalam hal ini yang sering ditanyakan adalah G+. Di sini saya hanya bisa bilang dulu, jika terjadi seperti itu, cobalah disetting sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan kebutuhan orang lain. Kebutuhan yang saya maksud adalah seperti berat badan rider, berat badan boncenger yang mungkin sering diboncengin, maupun jalanan yang sering dilalui. Apakah itu mulus ataukah itu bergelombang? Patut dipertanyakan. Untuk cara settingnya, saya sudahkan link di atas ini. Kalian bisa klik ya. Ini kan ada tulisan terkeluar nih, suggest cara setting bla 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 bla. Itu kalian bisa klik di sana. Jadi ini akan terhubung langsung dengan video saya yang lainnya, yaitu cara settingnya. Aspek yang kedua adalah product knowledge, atau bahasa gampangnya adalah pengetahuan tentang suatu produk. Aspek ini berkesinambungan dengan yang pertama, tapi kali ini lebih ke produknya, bukan ke usernya. Tidak semua produk itu bagus di mata setiap orang. Ada yang mengatakan A ini bagus, sedangkan ada yang mengatakan B ini bagus. Contoh paling gampang adalah handphone, di mana ada sebagian orang yang mengatakan bahwa produk iPhone jauh lebih baik daripada produk manapun. Atau ada yang mengatakan bahwa produk Samsung itu di mana-mana yang terbaik. Atau sebagian juga orang mengatakan bahwa Xiaomi atau produk lainnya yang sejenis itu mengatakan adalah hal yang terbaik. Begitu pula dengan YSS G+. G+-nya semua seri, old series,
New Series atau Silver Series, maupun yang terbaru adalah Gold Series. Saya akui bahwa produk ini atau jenis produk ini adalah yang terbaik yang pernah dibuat oleh ISS, karena salah satunya adalah pemakaian mungkin terbanyak dan terkenal. Tapi ya saya kembali lagi yang ke sebelumnya, bahwa tidak semua orang mengakui ini. Salah satu pengalaman saya yang benar-benar nyata ya, dalam arti saya berhadapan langsung dengan orangnya, itu adalah bule. Jadi bule ini datang ke toko saya lalu curhat. Dia bilang, saya sudah pakai ISS G Plus ini, katanya inilah sok terbaik yang pernah ada. Saya lupa ya serinya apa, karena ini kasusnya sekitar setahun yang lalu, kurang lebih setahun, saya lupa antara 2017 atau 2018. Menurut dia itu tidak enak digunakan versinya dia, karena dia bilang ini terlalu soft, padahal sudah disetting sampai paling mentok. Dalam hal ini mentok sampai ke bawah ya, sampai habis, sampai yang udah ditekan lah, jadi kan katos itu jadi pernya, jadi keras. Tapi ketika saya lihat postur badannya dia yang besar, setidaknya paling enggak sekitar di atas 100 lah, mungkin prediksi saya sekitar 110 sampai 120 kilo. Kemudian saya hanya bisa menyarankan bahwa gantilah shockbreakernya memakai DTG Hybrid. Apakah DTG Hybrid itu? Saya sudah pernah bahas ini di video saya sebelumnya, dimana videonya itu seperti atas ini. Jadi kalian tinggal klik video ini, di sana saya ada membahas tentang ISS Hybrid. Klik aja. Jadi kasusnya ini adalah di motornya NMAX. Jadi nanti kalau di motor lain itu kurang lebih hampir sama saja. Setelah diganti dengan yang model DTG Hybrid, itu dia mengatakan bahwa it better than previous, make me comfortable. Berarti shockbreaker ISS itu jelek dong? Belum tentu. Ini dia penjelasannya. Satu rider yang gemuk, anggap saja beratnya 120 kilo. Apabila dibandingkan dengan satu rider dengan berat 60 kilo, ditambah satu boncenger yang kurang lebih beratnya juga sama 60 kilo, ini menghasilkan harusnya angka yang sama. Satu rider yang gemuk dengan dua orang, satu rider dan satu boncenger dengan akumulasi kurang lebih hampir sama, itu menghasilkan angka yang sama, tapi gaya yang berbeda. Gaya yang saya maksud adalah kemampuan permainan pegas dari shockbreakernya. Kenapa bisa begitu? Ini ilustrasinya. Side rider gemuk itu titik beratnya ada di tengah atau sadel paling depan. Sedangkan kalau satu rider ditambah satu boncenger, walaupun menghasilkan angka yang sama dengan satu orang gemuk, tapi titik beratnya dibagi menjadi dua, yaitu di tengah dan di belakang. Otomatis gaya pegasnya ini pasti berbeda karena titik beratnya berbeda juga. Satu contoh, dalam satu mobil terdiri dari 3 orang dengan berat masing-masing 60, 60, 60, menghasilkan angka 180 kilo. Tapi di mobil lain itu ada orang kurus dengan berat 60 kilo dan satu orang gemuk 120 kilo. Ini menghasilkan angka yang sama, 180 kilo. Tapi kalau kita lihat dari komposisi beratnya, otomatis yang beratnya yang ada orang gemuk di sini yang 120 kilo, otomatis mobilnya pasti akan mereng sebelah. Pernah lihat seperti itu kan? Jadi kurang lebih bakal seperti itu karena ada permainan pegas yang berbeda. Ketika kalian memilih shockbreaker itu setidaknya harus bertanya lebih banyak lagi, dan seller juga harus memberikan informasi juga yang terbaik, informasi yang banyak juga supaya tidak terjadi kesalahan. Gimana kalau saya ini orangnya kurus bang? Ini agak susah saya menjawabnya karena memang persepsinya orang itu berbeda-beda. Jadi saya lebih prefer untuk ketemu sama orangnya, baru saya bisa menjelaskan lebih detailnya. Saya yakin bahwa pabrikan besar seperti ISS ini tidak mungkin bikin shock asal-asalan. Pasti sudah ada namanya trial dan error.
atau ya kita bahasa gampangnya pasti ada namanya pengetesan dan percobaan. Apakah sesuai dengan kebutuhan rider dan kebutuhan motornya? Aspek nomor 3 yaitu cheating atau curang atau kecurangan. Jujur ini agak nyeleneh ya, tapi ya ini berdasarkan memang pengalaman saya ya, dari awal saya bermain sampai sekarang itu pernah terjadi beberapa kasus adalah yang maksudnya cheating atau kecurangan ini. BTW ini bukan cheat seperti Game Shark ya, bukan Game Shark kayak di PlayStation gitu atau cheat engine di game-game PC. Di sini yang saya maksud cheating adalah dari kemampuan shock. Kemampuan shock single dan kemampuan dual shock itu berbeda. Single shock biasanya dipakai di motor matic Vario, Mio, dan kawan-kawannya yang punya kemampuan menahan beban dengan nilai 1 hanya dengan satu shock breaker. Dual shock biasanya dipakai oleh motor matic seperti NMAX, PCX, XMAX, dan kawan-kawannya yang punya kemampuan menahan beban dengan nilai 1 dengan 2 shock breaker. Dengan kata lain, satu shock breakernya bisa menahan beban dengan nilai 0,5. Oke, dari penjelasan saya, apakah sudah tahu di mana titik kecurangannya? Gak usah khawatir bos, saya kasih tahu triknya. Yang pertama, shock terlalu lembut. Jika kasusnya adalah di motor matic dengan single shock, maka itu bisa jadinya dual shock yang diambil satu bijinya kemudian dipasang ke matic single shock. Dengan kata lain, dua shock ini di dalam satu paket harusnya kan dijual satu set, tapi dijual secara ecer, jadi dipisah-pisah. Kemungkinannya itu mungkin ada dua. Yang pertama, yang pasti sudah pasti mencari keuntungan lebih dari penjualan ini. Yang kedua, mungkin karena dari tuntutan target penjualan, yang penting laku aja. Kurang lebih seperti itu, tanpa mengetahui aspek yang nomor 2 yang saya sebutkan, yaitu product knowledge. Yang kedua, shock terlalu keras. Jika kasusnya adalah di matic dual shock, maka bisa jadi itu single shock yang dipasang ke motor matic dual shock. Di sini saya tidak bisa menekan 100% kepastiannya dari tujuan oleh seller kenapa menjual seperti itu. Kemungkinan ada dua faktor. Yang pertama, product knowledge juga. Yang kedua, ya mengejar target penjualan. Itu bisa jadi. Jadi ya tujuannya kayak ya udah kayak sekedar asal pasang aja. Yang penting produk gua laku. Nah, itu mungkin dari pemikirannya seller, karena ya mungkin product knowledge-nya kurang atau sengaja curang atau gimana lah. Itu saya tidak bisa menerka pasti. Untuk aspek cheating seperti ini, itu saya tidak ada sama sekali menuduh para seller lainnya, karena pastinya ada yang namanya disengaja maupun tidak disengaja. Pengetahuan tentang cheating ini saya sangat terbatas sekali ya, sangat terbatas, karena ya saya berbagi info ini karena berdasarkan dari pengalaman saya udah belasan tahun, jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video-video saya, dan jangan lupa di subscribe channel saya jika Anda sudah menonton video-video saya yang lain dan channel saya berguna untuk kalian. Cara subscribe itu mudah, kalian tinggal cek di bawah videonya ini, kemudian ada tulisan namanya subscribe. Itu kalian tinggal klik subscribe dan nyalakan loncengnya di sebelahnya itu, supaya jika ada video baru yang saya upload maka akan langsung keluar notifnya. Saya Rens, izin sign out. Bye bye, see you di video selanjutnya.